kita di pembelajaran agama hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua, kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita seperti biasa, kita akan memohon pertolongan Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang memimpin dan menolong kita, khususnya dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Mari yang ada di rumah diikuti ibu, kita bernyanyi dulu. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Tuhan menolong kami bersyukur karena kami punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, Engkau sudah memberkati kami dengan kesehatan, Engkau memberkati kami dengan sukacita. Kami akan memulai pembelajaran kami di pagi hari ini. Sebelum kami memulainya, kami memohon pertolongan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang boleh menolong kami sepanjang hari ini, khususnya dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Engkau Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu supaya setiap mereka boleh mengerti apa yang mereka dengarkan khusus untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami memohon di dalam nama Yesus. Amin. Oke, baiklah anak-anak, sudah semangat? Oke, kita akan mulai pembelajaran kita. Siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, duduknya yang manis ya nak. Halo anak-anak ibu yang ada di rumah. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran agama. Anak-anak kelas 2 yang hebat-hebat, minggu lalu kita sudah belajar tentang menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang saling mengasihi anggota keluarga. Anak-anak, Tuhan telah memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan memberikan ayah, ibu, kakak, ada yang punya adik juga. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan cara saling mengasihi anggota keluarga kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Yusuf ini adalah orang yang selalu mengasihi saudaranya. Nah, didengar dulu ceritanya ya nak. Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh.
jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya, dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, "Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir." Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub
ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, anak-anak itu tadi cerita tentang Yusuf yang mengampuni saudaranya. Walaupun saudaranya sudah berbuat salah kepada Yusuf, tapi Yusuf tetap mengampuni mereka. Anak-anak tahu nggak apa salah saudaranya kepada Yusuf? Salahnya adalah saudaranya itu dulu telah menjual Yusuf ke Mesir. Sampai akhirnya Yusuf berhasil di Mesir, bisa menjadi penguasa. Karena apa? Karena Tuhan memberkati Yusuf. Dan pada akhirnya ketika saudaranya sudah menderita kelaparan, Yusuf mau menolong saudaranya, bahkan mengajak saudaranya tinggal di negeri Mesir bersama Yusuf. Padahal saudaranya kejam sekali loh anak-anaknya. Tapi Yusuf tetap sayang kepada saudaranya. Anak-anak ibu juga harus begitu ya. Harus selalu sayang sama adik, sayang sama kakak. Kalau adik atau kakak salah tidak perlu dibalas nak. Karena itu tidak baik. Anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Harus saling mengasihi sesama anggota keluarga. Tidak boleh marah-marahan, tidak boleh musuh-musuhan, tidak boleh dendam-dendaman, apalagi tidak boleh melawan sama kakaknya, yang kakak juga tidak boleh sesuka hati sama adiknya. Karena apa? Karena mengasihi orang lain adalah perintah Tuhan. Jadi siapa yang tidak mengasihi berarti dia sudah berdosa karena tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai ketemu pembelajaran berikutnya dan jangan lupa ini tugasnya. Oke, semangat belajar. Tuhan memberkati.